Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Hasanah Mukmin dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Peradaban Islam di Mongol. Selanjutnya, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, asal-usul bangsa Mongol. Yang kedua, kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Dan yang ketiga, latar belakang penyerbuan ke wilayah Muslim. Pertama, asal-usul bangsa Mongol. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian, lebih tepatnya datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Dalam versi lain dikatakan, bangsa Mongol adalah masyarakat nomad yang berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Mereka juga menamakan dirinya sendiri sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk. Mengapa demikian? Karena kehidupan mereka diibaratkan seperti kehidupan binatang. Menurut Ibnu Al-Athir, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang nenek moyang mereka berasal dari bangsa Hun. Nenek moyang mereka bernama Alanjah Khan yang mempunyai 2 putra kembar yaitu Tartar dan Mongol. Dari kedua anak kembar inilah yang kemudian melahirkan 2 suku bangsa besar, yaitu bangsa Mongol dan bangsa Tartar. Di Asia Tengah mereka dikenal sebagai bangsa Tartar. Meskipun demikian, beberapa pakar sejarah menyatakan bahwa Mongol dan Tartar pada awalnya adalah bangsa yang berbeda, tetapi hidup di masa yang sama sehingga mereka bersaing. Seiring dengan perkembangan zaman, 2 bangsa ini melebur menjadi satu dengan nama Mongol. Dari pendapat tersebut, Mongol dan Tartar tidaklah sama, akan tetapi mempunyai satu hubungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Mongol belum tentu orang Tartar, sedangkan orang Tartar pasti bangsa Mongol. Bagaimana sih sifat-sifat bangsa Mongol? Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, suka merampok, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Kenapa mereka memiliki sifat itu? Karena mereka lahir di kawasan stepa, yaitu kawasan di antara pegunungan Ural di bagian utara dan pegunungan Altai di bagian selatan. Di sana juga terdapat suhu dan cuaca yang sangat ekstrim pada musim panas dan musim dingin. Kehidupan bangsa Mongol. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan suhu dan cuacanya, menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Pada saat musim dingin, mereka biasanya tinggal di daerah bukit di bawah pegunungan agar mereka memperoleh kehangatan. Sementara untuk musim panas, mereka biasanya tinggal di bagian atas gunung selama 2-3 bulan agar mereka mendapatkan air yang cukup dan udara yang sejuk. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Wilayah Mongol yang jauh dari laut dan di sisi lain juga cukup tinggi membuat daerah itu memiliki iklim ekstrim. Suhu panas tertinggi wilayah itu berada di kisaran 38 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah dapat mencapai minus 42 derajat Celcius. Di wilayah ekstrim tersebut, mereka bertahan hidup dengan berburu binatang, menggembala domba, dan memakai kulit binatang untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka sangat mengandalkan kehidupan beternaknya, sehingga mereka akan berpindah tempat jika air atau rumput di wilayah tersebut mulai sedikit persediaannya. Bangsa Mongol memakan semua jenis daging hewan, baik itu daging kuda, daging anjing, daging serigala, daging musang, tikus, atau daging hewan lainnya. Porsi makan mereka tidaklah banyak, terutama ketika musim dingin tiba, karena pada musim itu cuaca sangat dingin hingga mereka kesulitan mencari makanan.
Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mencuri atau merampok orang-orang di daerah pertanian yang berdekatan dengan mereka. Itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan, pendudukan, ataupun perampokan oleh mereka. Sebagian besar wilayah Mongolia memiliki tanah yang gersang, kebanyakan wilayah berupa padang rumput dengan pegunungan di bagian barat dan utara. Sebagian besar wilayah Mongolia memiliki tanah yang gersang, kebanyakan wilayah berupa padang rumput dengan pegunungan di bagian barat dan utara. Gunung Pasir Gobi di bagian selatan. Selanjutnya agama bangsa Mongolia. Agama resmi bangsa Mongol adalah Syamanisme. Agama ini menjadikan objek alam sebagai sesembahan, terutama sujud kepada matahari yang sedang terbit. Adapun nama Tuhan mereka yaitu Tengri, Sang Langit Biru yang kekal. Agama ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Meskipun adanya Tuhan yakni Tengri, bangsa Mongol tidak terlalu mengagungkannya. Mereka justru memuja arwah-arwah, terutama arwah atau ruh yang dianggap jahat. Sebab, menurut mereka, arwah jahat memiliki kemampuan mendatangkan sebuah bencana. Oleh sebab itu, mereka memujanya agar terhindar dari petaka. Arnold Toynbee mengatakan, meskipun pada awalnya bangsa Mongol mengakui adanya Tuhan, dalam perkembangannya mereka tidak melakukan penyembahan kepadanya. Mereka justru menyembah Tuhan yang mereka pahat sendiri. Sebagaimana mereka juga menyembah arwah nenek moyang mereka yang dipercaya memiliki pengaruh besar atas kehidupan generasi penerus. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa bangsa Mongol bersujud ketika matahari terbit, namun mereka tidak mengharamkan atau melarang apapun. Mereka makan hewan apapun yang bisa ditemukan, baik masih hidup atau sudah mati. Imperium Mongol atau sering disebut juga dengan Kekaisaran Mongol. Pendiri Kekaisaran Mongol yang memerintah dari tahun 1206 sampai kematiannya 1227 Masehi, lahir dengan nama Temujin. Dia mendapatkan gelar yakni Genghis Khan, atau orang-orang bisa mengejanya dengan sebutan Genghis Khan, yang berarti penguasa semesta. Dia adalah Han Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia. Dia juga mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia. Setelah menyatukan Mongol, dia begitu kejam pada musuh-musuh Mongol. Dia juga begitu kejam pada musuh-musuh lainnya. Tidak terhitung banyaknya orang tak berdosa yang dibantai selama kampanye terornya mencapai jutaan menurut para sejarawan. Dia mempunyai ayah yang bernama Yesugei Bahadur Khan, pemimpin dari suku Mongol Hanlik yang merupakan cucu dari Alan Jahan, pemimpin besar suku-suku Mongol di masa lalu. Pada masa kepemimpinan Yesugei, dia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada waktu itu, yang sebelumnya selalu saling bertikai dan berperang satu sama lainnya, dan ini menjadi fondasi kebangkitan bangsa Mongol. B. Kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Tentara Mongol membumi hanguskan isi kota Baghdad sekaligus bukti-bukti kemajuan yang dibangun selama ratusan tahun. Kita tahu Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Mereka terobsesi untuk menguasai teritori daratan seluas-luasnya dengan cara apapun, membantai jutaan nyawa, membakar kota, sekaligus peradabannya. Ini adalah kisah tragis yang terjadi sekitar 760 tahun yang lalu. Setelah terjadinya peperangan, ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan, memenuhi jalan parit dan lapangan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia, kemudian memisahkannya. Mereka memisahkan kepala-kepala yang dipenggal, dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya.
Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap-siap pergi tanpa penyesalan sedikit pun dan mengumpulkan barang-barang ghanimah, yaitu barang-barang harta rampasan perang. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol tidak hanya mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Dan yang terakhir, C. Latar belakang penyerbuan ke wilayah Muslim. Pada tahun 1255 Masehi, Hulagukan dikirim oleh Mongke untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah. Di sini ada beberapa faktor yang membuat Hulagukan sangat bersikeras untuk menaklukkan wilayah muslim. Yang pertama, keluarga dan sahabat Hulagukan adalah Kristen fanatik yang membenci orang Islam. Yang kedua, para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa latar belakang invasi-invasi yang dilakukan bangsa Mongol adalah untuk menguasai dunia di bawah kekuasaan mereka tanpa membawa misi menyebarkan agama yang mereka anut, sehingga ketika mereka berhasil menguasai wilayah Islam dan bersentuhan dengan Islam di wilayah tersebut, menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Li'annal insan mahallul khata' wan nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.